Bank Indonesia menyatakan dampak dari pengetatan kebijakan moneter atau tapering off Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, tidak akan sebesar taper tantrum pada tahun 2013. Gubernur BI, Peri Warjio, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif tapering off The Fed sejak Februari 2021. Saya perlu tegaskan, saya perlu sampaikan bahwa kebijakan tapering Fed ini dampaknya insya Allah tidak akan sebesar Fed taper tantrum di tahun 2013 ya. Saya ulangi lagi, Fed tapering yang akan akan dilakukan ini dampaknya terhadap global maupun emerging market terhadap Indonesia khususnya insya Allah tidak akan sebesar Fed taper tantrum di tahun 2013. Ada 3 alasan. Satu, bahwa Fed komunikasinya itu sangat jelas. Fed mengkomunikasikan sangat jelas, yaitu kerangka kerja, kebijakannya kayak apa, perkiraan ekonomi kayak apa, khususnya inflasi dan pengangguran. Ya, pemirsa, Gubernur Federal Reserve Jerome Powell akan menyampaikan pidatonya perihal prospek ekonomi Amerika Serikat pada pekan depan. Pidato Powell ini sangat dinanti, terutama untuk memberikan petunjuk tentang waktu Bank Sentral menarik dukungannya terhadap perekonomian. Lalu sejauh mana efek tapering The Fed dan bagaimana antisipasinya untuk perekonomian nasional? Langsung saja kita membahasnya bersama Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dan Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah Rajalam. Terima kasih sudah bergabung Pak Peter dan juga Pak Ferry di Hot Economy. Saya ingin ke Pak Ferry terlebih dahulu. Pak Ferry, tadi dari Gubernur BI mengatakan bahwa dampak dari tapering off the Federal Reserve ini tidak akan sebesar dengan tahun 2013 ketika terjadi taper tantrum begitu. Nah, kira-kira dampaknya apa saja sih Pak, walaupun tidak sebesar di tahun 2013? Baik Mas, terima kasih. Jadi memang seperti sampaikan Pak Ferry tadi, dampak taper tantrum yang sekarang kita diskusikan itu mungkin relatif kecil ya dampaknya dibandingkan dengan sebelumnya. Dampaknya seperti apa? Seperti kita tahu bahwa pada saat ada rencana pengurangan dari QE yang dilakukan oleh The Fed itu biasanya akan memicu capital outflow, terutama dari emerging market. Ini kemudian yang menimbulkan beberapa implikasi. Pertama tentu akan ada depresiasi nilai tukar rupiah. Yang lain juga misalnya juga adalah yield dari surat berharga negara yang sekarang ada gitu, Pak Mas Andra. Itu kira-kira dampak sederhananya bagaimana tapering bisa mempengaruhi ekonomi kita. Jadi dari estimasinya atau ekspektasinya bahwa dampak dari tapering off ini tidak sebesar dari 2013 dengan asumsi bahwa fundamental ekonomi kita cukup baik begitu ya? Betul Mas, kondisinya udah berbeda dibandingkan dulu, maupun kita bandingkan antara fundamental ekonomi kita dengan fundamental negara peer kita, Mas Andra. Oke. Tapi masalahnya Pak Ferry, kan ini kita dihadapkan pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai dengan sekarang. Apakah ini bukan menjadi tekanan ganda begitu bagi ekonomi kita? Ya pertama, COVID ini kan juga bukan hanya kita ya Mas ya yang memang kita hadapi gitu. Ini juga terjadi juga di beberapa hampir semua negara mengalami hal yang sama. Begitu pula dengan dampak varian Delta. Jadi bukan kita sendiri nih dengan kondisi pandemi, tapi juga dihadapi oleh negara lain. Dan saya yakin pandemi ini pun pemerintah sudah melakukan berbagai langkah gitu yang kita harapkan bisa meningkatkan confident investor atau pelaku ekonomi terhadap kondisi ekonomi kita gitu. Seperti yang sekarang atau baru diomongkan tadi misalnya pengendalian aktivitas, vaksin, kemudian juga peningkatan alokasi PEN, itu kan berbagai langkah yang kita lakukan tadi untuk memitigasi atau untuk mengendalikan pandemi. Kalau bahasa di kita itu narasinya adalah ini semua kegiatan yang pengendalian pandemi ini adalah necessary condition untuk kita bisa tetap mengawal pemulihan ekonomi pun confident terhadap kondisi ekonomi kita, Mas. Oke, baik. Saya minta analisa dari Pak Peter. Pak Peter, kalau melihat dari pengalaman 2013 dan juga beberapa tahun ke belakang, ketika terjadi capital outflow, kemudian juga nilai tukar rupiah kita lemah,
ketika Bank Sentral Amerika Serikat melakukan tapering off. Kira-kira untuk tahun ini, kalau memang benar-benar terjadi tapering off ini, seperti apa dampaknya, Pak Peter? Ya, Mas Andra, ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah yang dimaksud tapering off itu apa dulu, ya. Dan apakah kondisinya sama antara tahun 2013 dengan tahun 2021, ya. Jadi yang dimaksud dengan tapering off itu adalah menghentikan, ya, kalau tadi disebutkan oleh Mas Ferry adalah mengurangi pembelian ya, surat berharga oleh the Fed. Ya. Kan quantitative easing itu adalah injeksi likuiditas di mana the Fed melakukan pembelian surat berharga, khususnya surat utang pemerintah, dalam rangka mensupport perekonomian ketika mengalami krisis. Oke. Dan itu dilakukan oleh the Fed pada waktu itu dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Tahun 2013 pemerintah the Fed, ya, atau pemerintah Amerika Serikat itu menyampaikan ada rencana untuk mengurangi pembelian surat utang itu, yang artinya mengurangi injeksi likuiditas ke perekonomian. Dan itulah yang kemudian direspon secara sangat negatif oleh perekonomian pada waktu itu, perekonomian global pada waktu itu. Yield dari surat berharga itu mengalami kenaikan, ya, terjadi outflow yang luar biasa besar dari negara-negara berkembang. Nah, yang ditakutkan adalah ketika kita melakukan tapering off, ya, ketika the Fed melakukan tapering off pada tahun ini atau tahun depan, itu akan menimbulkan gejolak yang sama, yang menimbulkan tantrum yang sama. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Ferry dan kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Ferry Irawan, itu dampaknya tidak akan sama antara tahun 2013 dengan tahun 2021. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur BI bahwasanya ya kondisinya beda. Ya, tahun 2013 itu the Fed pada waktu itu tidak menyadari bahwasanya rencana mereka untuk menghentikan itu dianggap terlalu mendadak dan kemudian memunculkan semacam di pasar keuangan. Nah, tahun ini menurut Pak Gubernur BI tadi, Pak Ferry Warjio, adalah tidak akan seperti itu. Ya, the Fed akan mengkomunikasikannya dengan lebih terbuka, lebih awal, sehingga penghentian itu tidak akan memunculkan semacam chaos di pasar keuangan. Nah, yang selain itu, saya kira yang perlu juga kita pahami adalah karakteristik dari quantitative easing, ya, karena tapering off itu pasti diawali dengan quantitative easing, ya, injeksi likuiditas itu. Karakteristik quantitative easingnya sendiri berbeda antara tahun 2010 sampai 2014 di Amerika itu dengan sekarang. Kalau dulu, ya, yang dilakukan oleh Amerika itu boleh dikatakan yang melakukan quantitative easing itu hanya Amerika. Ya. Negara lain baru mengikuti setelahnya. Ya, setelah beberapa tahun itu baru Eropa mengikuti, Jepang mengikuti. Negara-negara berkembang pada waktu itu tidak melakukan quantitative easing. Ya. Nah, tahun ini sekarang ini quantitative easing yang dilakukan oleh the Fed, ya, oleh Amerika itu tidak hanya sendiri, tapi dilakukan juga oleh banyak negara maju. Dan bahkan juga dilakukan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia juga melakukan quantitative easing. Jadi injeksi likuiditas itu terjadi bersamaan di banyak negara. Jadi kalau istilahnya pakai perumpamaan yang sederhana, pada tahun 2010-2012 sampai 2015 itu the Fed membuka keran likuiditasnya, sementara negara-negara lain tidak membuka keran likuiditas. Pak Peter. Sehingga aliran likuiditasnya itu mengalir ke banyak negara. Ya, Pak itu Peter. Kondisinya berbeda. Kalau sekarang semua negara itu membuka keran likuiditasnya, sehingga benar-benar likuiditas itu ample ada di mana-mana. Ya, Pak Peter, ini kondisi yang sangat berbeda, Mas Andra. Isu tapering off ini kan sudah muncul di awal tahun 2021 sampai dengan sekarang masih terus berkembang begitu. Melihat kondisi ekonomi belum, Mas Andra. Iya. Terus jadi maksudnya tapering off-nya itu belum. Iya, betul. Isunya jadi sudah muncul dari tahun 2021.
Ya, isunya sudah muncul Pak dari Belum tahun. juga, itu belum disepakati. Makanya kita sedang menunggu Jackson Hole Oke. meeting oleh the Fed itu akan seperti apa. Sinyalnya itu baru akan kita tunggu, ya. Jadi yang kita tunggu ini baru statement dari the Fed, dia akan melakukan taperingnya itu mulai kapan? Oke. Oke, baik. Apakah mulai dari awal tahun 2022 atau di pertengahan 2022 atau lebih lama lagi? Oke, baik. Ya. Baik, saya minta tanggapan. Spekulasi itu sekarang ini baru statement itu akan dinyatakan oleh the Fed apakah di pertengahan sekarang ini atau nanti di akhir tahun. Baru statementnya, ya, belum penghentiannya. Saya minta tanggapan dari Pak Ferry dengan banyaknya isu yang beredar dari awal tahun 2021 terkait dengan akan dilakukannya tapering off ini. Kira-kira strategi yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk mengantisipasi atau meminimalisir capital outflow dan juga melemahnya nilai tukar rupiah kita seperti apa, Pak Ferry? Baik Mas, pertama kalau kita dapat lesson learn dari yang 2013, sinergi kebijakan antar otoritas itu penting gitu ya. Jadi itu pun yang juga sedang dan tengah dan akan selalu dilakukan dalam konteks tadi memitigasi dampak tapering pada perekonomian Indonesia. Jadi sinergi kebijakannya. Yang kedua adalah tentu dari perspektif Kemenko Perekonomian, kami tadi menjaga confident dari pelaku ekonomi, investor terhadap perekonomian Indonesia dengan tadi berbagai langkah gitu ya. Pertama ada isu pengendalian pandemi, kemudian juga adalah proses pemulihan ekonomi, yang ketiga tentu structural reform. Nah, ini yang ketiga ini penting gitu ya. Kenapa? Tadi kan kita lihat based on lesson learned, potensi dampak negatif dari tapering off itu kan capital outflow. Nah, ini terjadi biasanya kalau negara itu banyak menerima sumber pembiayaan yang sifatnya dari portofolio. Sementara kalau kita punya alternatif dari direct investment, ini akan lebih safe. Oleh karena itu tadi, dengan berbagai structural reform yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan implementasi Undang-Undang Ciptaker, penyederhanaan perizinan, itu kita harapkan sumber-sumber penerimaan atau sumber-sumber capital inflow yang masuk ke Indonesia itu sifatnya lebih ke permanen dalam konteks FDI-nya. Ini mungkin beberapa hal yang dilakukan. Yang lain juga Mas, mungkin salah satu yang juga didorong oleh Bank Indonesia dalam konteks sinergi misalnya mengenai local currency settlement LCS gitu ya. Nah, kami pun ini bersama dengan BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan juga bahu-membahu untuk bisa mengawal pelaksanaan implementasi dari hal ini. Kenapa? Karena tadi pada saat ada tekanan rupiah, ada upaya kalau kita punya satu skema yang bisa meminimalkan demand dolar, itu mungkin satu hal yang juga sangat bagus. Ini mungkin beberapa hal yang kita terus dorong, Mas. Baik Pak Ferry, saya minta closing statement dari Pak Peter. Pak Peter, karena waktu kita sangat singkat, dari penjelasan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah ini, apakah sudah ideal atau butuh strategi khusus, Pak Peter? Kalau menurut saya, pertama ya, kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan sebuah strategi khusus ya. Makanya saya sangat perlu kita pahami kondisinya itu akan seperti apa ya. Jadi istilahnya gini, Mas Andra kan nanya itu obatnya ini cukup nggak? Iya. Nah, sebenarnya sebelum kita ngomongin masalah obat, kita tahu dulu kondisi badan kita seperti apa. Cukup nggak kondisi badan kita untuk menghadapi potensi sakit yang akan kita hadapi tersebut. Kalau sekarang ini, tadi Mas Ferry sebenarnya sudah menjelaskan kondisi badan kita sekarang ini yang sangat berbeda dengan kondisi dari tahun 2013. Dan kondisi badan kita ini sebenarnya cukup untuk menghadapi tapering off yang akan dilakukan oleh Amerika apabila dilakukan pada tahun 2022. Apalagi kalau kemudian diperkuat apa yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi, pemerintah dan semua otoritas, Bank Indonesia, OJK, semua itu melakukan sinergi untuk mempersiapkan diri apabila memang ada shock yang terjadi akibat dari tapering off. Yaitu dalam bentuk tekanan untuk keluar capital outflow. Baik Pak Peter dan juga Pak Ferry, artinya kita optimis bisa menghadapi aksi tapering off yang akan kemungkinan dilakukan oleh the Federal Reserve Amerika Serikat ini. Terima kasih banyak Pak Peter dan juga Pak Ferry sudah bergabung di Hot Economy. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan